Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ngezoom dulu. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channelnya Bu Wenti, di kelasnya Bu Wenti Krisna. Kali ini tetap Bu Wenti akan sharing skripsi ya teman-teman. Nah, ini belum pernah Bu Wenti bahas, tapi memang benar-benar banyak pertanyaan terkait hal ini. Setiap Bu Wenti itu menguji. Nggak tahu ya, lupa mungkin Bu Wenti ini sharing terkait ini. Tapi sekarang Bu Wenti akan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang juga sering ditanyakan oleh dosen penguji ataupun tim penguji ketika kita sidang skripsi ataupun sempro di awal ya. Jadi pertanyaan apakah itu Bu Wenti? Yaitu terkait dengan statistik, yaitu tingkat signifikansi ya, yaitu alfa 1%, 5% atau 10%. Pertanyaannya, kapan sih kita itu pakai 1%, 5%, 10%? Kenapa kamu pakai 1%? Kenapa pakai 5%? Kenapa pakai 10%? Kan biasanya gitu ya teman-teman kalau ditanyain sama tim pengujinya. Jawabannya sebenarnya sederhana. Terlepas dari banyaknya teori yang ada, sebenarnya ada jawaban yang cukup sederhana buat teman-teman dan juga ilmiah. Yang namanya tingkat signifikansi, kita kan berbicara terkait dengan semakin kecil kegagalan itu semakin meyakinkan ya. Jadi mau pakai 1%, 5%, 10% tergantung apa yang kita teliti. Misalnya memang kalau umpamanya di dunia kesehatan itu semakin kecil tingkat kegagalannya, tingkat signifikansinya atau alfanya ini 1% itu semakin meyakinkan. Karena akan beresiko terhadap hasil penelitian atau impact dari penelitian kitanya nanti. Misalnya dunia kesehatan, pengaruh obat A terhadap kinerja otak. Nah gitu kan ya. Jadi kalau umpamanya membuat penelitian dengan tingkat kesalahan 10% gitu kan ya, tingkat kegagalan 10%-nya ya kali itu kan kesehatan gitu kan ya, impactnya besar banget. Nah gitu ya teman-teman. Jadi tergantung apa yang diteliti juga. Dan yang kedua, contohnya jika yang di sosial kita pakainya adalah 5% ataupun 10%, impactnya tidak terlalu besar seperti di dunia kesehatan ataupun yang seperti Bu Wenti sampaikan tadi. Misalnya WFH, pengaruh work from home terhadap stres kerja, nggak terlalu berimpact besar gitu kan ya sama yang namanya hasil penelitiannya. Jadi kalau umpamanya ada tingkat kesalahannya 10% itu masih dimaklumi teman-teman. Tapi kalau umpamanya hasil atau impact penelitian itu adalah besar resikonya, gunakanlah tingkat signifikansi yang kecil ya, 1% lah ya. Kalau 5% saya juga mikir-mikir gitu ya. Jadi teman-teman yang khusus kesehatan juga bisa dipertimbangkan diskusi dengan dosen pembimbingnya. Gitu ya teman-teman, jawabannya adalah tergantung dengan apa yang kita teliti ya. Tingkat resikonya seperti apa yang kita teliti itu akan menentukan kita pakai 1%, 5% atau 10% tingkat signifikansinya. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya, tergantung apa yang kita teliti. Oke, terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.